Hai, halo anak-anak semuanya. Selamat pagi. Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja di rumah ya. Hari ini kembali kita bertemu di pelajaran kelas 1 tematik 1G subtema 3. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika. Kembali kita akan mereview tentang penjumlahan. Anak-anak tentu sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan berhitung. Di sini ada soal cerita disertai juga dengan gambar ya. Ayah memetik 23 buah mangga, lalu ayah memetik lagi 14 buah mangga. Berapa banyak mangga yang dipetik oleh ayah? Jadi pada gambar ini, pada kotak pertama itu adalah mangga yang pertama kali dipetik, yaitu jumlahnya 23. Lalu kita menghitungnya dengan ditambah dengan gambar mangga yang kedua ya, yang dipetik kedua kalinya, yaitu 14 mangga. Akhirnya setelah ditambahkan menjadi 37 mangga. Nah, sekarang coba kita lihat yang di bagian bawah yang masih kosong ya, kita jawab bersama. Sekarang hitunglah banyak mangga pada gambar berikut. Di kotak pertama ini berapa kira-kira jumlah mangganya? Ya, 25 ya. Ditambah berapa? 30 menjadi 55. Jadi kita bisa menghitung dari gambarnya ya anak-anak. Kita akan melihat soal selanjutnya. Isilah titik-titik dengan tepat. Ya, pada gambar ini ada gambar mangga, anggur, dan apel. Nah, pada gambar yang pertama ya, di sini kita akan melihat jumlahnya ada 30 buah mangga yang ada dalam keranjang ya. Satu keranjangnya isi 10, itu ada 3 keranjang, jadi 30 ditambah dengan berapa? Ya 20, karena ada 2 keranjang yang masing-masing isinya 10 menjadi 50 keranjang. Ini kita bisa menghitung dari gambarnya ya. Lalu buah anggur ya, buah anggur ini sama ya, tiap yang ada daunnya itu satu renteng itu isinya 10, jadi ya 32 ditambah 16 menjadi 48 buah anggur. Lalu apel ya, ini dalam satu keranjang isinya 10, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 keranjang ditambah 2 jadinya 52. Ingat satu keranjangnya itu 10, lalu ditambah 20 berapa? Ya 27 menjadi 79. Ya anak-anak, kita masih diberi bantuan ya, yaitu memakai gambar seperti ini. Kita akan berhitung. Perhatikan contoh berikut. 32 ditambah 25. Jadi kita menghitungnya memakai balok-balok ya. Di kotak pertama ini ada 3 balok yang disusun ke atas ya. Jadi satu susunan itu isinya 10. Ada 3 susunan, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 2. Jadi jumlahnya adalah 32 ya, ditambah ini ada 2 susunan ditambah 5 ya, jadi 25. 32 ditambah 25 menjadi 57 ya. Lalu coba kita lihat lagi di bagian bawah sini. Perhatikan penjumlahan cara bersusun berikut. 32 sama dengan 30-an ditambah 2 satuan.
25 sama dengan 20-an ditambah 5 satuan. Ya, jika kita lihat tabel yang di samping ada puluhan dan satuan ya. Jadi kalau penjumlahan cara bersusun ke bawah, kalau kita lihat di sini ya 32 ditambah 25, jadi satuannya ditambahkan dulu. 2 ditambah 5 hasilnya 7, lalu puluhannya 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, pada buku kalian ya, di situ ada soal ya tentang Ibu Toni yang pandai membuat kue. Jadi soal ceritanya adalah kue buatan Ibu Toni sangat lezat. Ibu Toni sering mendapat pesanan kue dari para tetangga. Ibu Linda memesan 25 getuk, Ibu Dina memesan 32 getuk. Berapa banyak getuk yang harus dibuat Ibu Toni? Banyak getuk dapat dihitung dengan penjumlahan. Nah, kita tadi sudah menghitung dengan bantuan gambar kubus ini dan juga dengan cara bersusun ke bawah ya, kita menghitung dengan dan satuannya ya, kita lihat lalu kita tambahkan. Nah, jadi dari hasil tadi kita sudah menambahkan dengan balok maupun dengan cara bersusun ke bawah ya, didapatkan hasil bahwa jadi banyak kue getuk pesanan tetangga ada 57 biji ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi ada dua cara yang bisa digunakan di sini untuk menyelesaikan satu soal cerita yang ada pada halaman ini. Nah, di sini juga ada soal ya. Di sini ada 3 soal bagaimana kita menyusun penjumlahan dengan cara menyusun ke bawah ya. Yang bagian A ini 38 ditambah 21. Jadi kita tetap ya menambahkan satuannya dulu. Satuan itu terletak paling kanan dalam sebuah bilangan, yaitu kita temukan di sini satuannya adalah 8 dan 1. Ya, jadi 8 ditambah 1 itu 9. Lalu puluhan itu terletak persis di sebelah kiri dari satuan ya, yaitu 3 dan 2. Jadi 3 tambah 2 5. Jadi hasilnya adalah 59. Untuk di bagian B sama ya, kita lihat satuannya adalah 2 dan 4, kita tambahkan ya, dan puluhannya adalah 4 dan 3. Jadi hasilnya di sini adalah 76. 2 tambah 4 itu 6, 4 ditambah 3 7, jadi 76. Soal yang bagian C, satuannya yaitu 5 dan 1. Jadi 5 tambah 1 itu 6, puluhannya 5 dan 3 ya, 5 tambah 3 itu 8. Jadi hasilnya adalah 86. Nah, untuk nomor 4 ini adalah contoh soal anak-anak ya. Jadi di sini ada ya tentang tanaman bayam dan sawi. Ya. Pada halaman yang kalian lihat di buku kalian ya, itu ada gambar tanaman bayam dan sawi. Ini adalah tanamannya Ibu dan Lani ya, mereka menanam sawi ya. Jadi jumlah bayam itu 38 dan sawi 36. Bayam 2 ikat lebih banyak dari sawi. Banyak bayam sama dengan banyak sawi ditambah 2. Jadi sawi ini jumlahnya 30. Jika ditambahkan 2, hasilnya adalah 38. Nah, jadi dari soal cerita ini, jadi panen bayam Lani sebanyak 38 ikat. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di buku kalian ya, jadi tanaman yang ditanam oleh Lani ini setelah panen
ya. Ternyata jumlah bayamnya lebih banyak dari sawi, lebih banyak 2 ikat. Ya, kalian bisa baca di buku kalian ya, bisa lebih jelas. Kita akan mengerjakan soal cerita. Kalian bisa lihat di soal bagian A. Pak Tani menanam 54 bibit kangkung. Lalu ia menanam bibit selada. Bibit selada itu 22 ya, lebih banyak dari kangkung. Berapa banyak bibit selada yang ditanam oleh Pak Tani? Nah, kita akan menulis ya cara penghitungannya. Jadi sini kita menghitung dengan 54 ditambah 22. Jadi 54 ditambah 22 seperti yang tadi dengan cara bersusun ke bawah juga bisa ya. Jadi kita tambahkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Ya. Jika kita tambahkan satuannya yaitu 4 ditambah 2 hasilnya 6. Lalu puluhannya 5 ditambah 2 adalah 76. Jadi banyak bibit selada yang ditanam oleh Pak Tani adalah 76. Nah, sekarang soal yang bagian B. Di kebun Nina ada bunga mawar dan bunga dahlia. Banyak bunga mawar ada 42. Bunga dahlia 13 lebih banyak dari bunga mawar. Berapa banyak bunga dahlia Nina? Jadi kita menghitungnya dengan 42 ditambah 13. 42 adalah jumlah bunga mawar, sedangkan 13 adalah jumlah yang lebih banyak tadi, bunga dahlia yang lebih banyak 13 batang tadi ya. Jadi kita jumlahkan 42 tambah 13 ya, untuk satuannya 2 tambah 3 itu 5, puluhannya 4 tambah 1 hasilnya juga 5, jadi 55. Jadi banyak bunga dahlia Nina adalah 55 batang. Soal bagian C. Paman menanam 46 bibit pohon rambutan di kebun. Paman juga menanam bibit pohon mangga. Bibit pohon mangga 23 lebih banyak dari bibit pohon rambutan. Sekarang pertanyaannya adalah berapa bibit pohon mangga yang ditanam oleh paman? Nah, penghitungannya sama ya, 46 ini adalah jumlah bibit pohon rambutan. Lalu bagaimana kita mengetahui jumlah bibit pohon mangga? Nah, di sini jadi bibit pohon rambutan ditambahkan dengan jumlah ya bibit pohon mangga yang lebih banyak ya, sebanyak 23 tadi. Jadi 46 ditambah 23. Satuan ditambah satuan yaitu 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Lalu puluhan tambah puluhan, 4 tambah 2 adalah 6. Jadi ya, banyak bibit pohon mangga yang ditanam oleh paman adalah 69. Itu ya anak-anak, sudah jelas ya untuk cara menghitungnya. Dari pelajaran matematika kita hari ini, pertanyaan untuk anak-anak, apakah anak-anak bisa menyelesaikan penjumlahan 2 bilangan? Nah, tadi kalian bisa menggunakan cara dengan melihat gambar atau dengan cara bersusun ke bawah ya. Tetap mengingat ya bahwa satuan ditambahkan dengan satuan, puluhan ditambahkan dengan puluhan. Kalian tentu masih ingat kan letaknya ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah aku bisa menjumlahkan 2 bilangan dan soal cerita?
Nah, tadi sudah ada beberapa soal cerita yang kita bahas. Ya, coba anak-anak perhatikan lagi, kalian ulangi lagi supaya anak-anak lebih paham. Baiklah anak-anak, kita sudah kembali mereview pelajaran tentang penjumlahan kita hari ini. Tentu anak-anak harus rajin berlatih di rumah ya, mengulang soal-soal kembali, anak-anak menghitung lagi supaya kalian bisa lebih paham ya, karena pelajaran matematika itu memerlukan banyak latihan. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetaplah rajin berlatih di rumah dan anak-anak harus tetap disiplin menjaga kesehatan. Baiklah, sampai berjumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya. Tuhan memberkati.